abal-abal, bootleg ataupun KW. Bukan cuma hanya Bandai, tapi ada satu lagi produk nggak ada diecast-nya. Sedangkan punya si Bandai. Halo gengs, kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Julius Selai. Kali ini saya mau mereview sebuah mainan ini. Tada! Ini jarang banget yang review sepertinya di Indonesia, yaitu sebuah produk dari Bandai yang dinamakan Armor Plus, dan ini dari cerita film Euroiden Samurai Trooper. Ya, buat generasi saya mungkin tahu cerita film ini, tapi mungkin generasi milenial apa ya itu? Ya, silakan cari di Google, silakan cari di YouTube untuk animenya. Ini punya saya adalah yang versi tahun 2020 atau 2019 akhir. Apa bedanya dengan yang versi pertama tahun 2009? Itu bedanya cuman di warnanya doang. Ini sama Bandai sebenarnya di reissue, tapi dengan embel-embel special color edition. Kenapa dia nggak reissue dia? Karena zaman dulu itu cuman 7.500 yen atau 9.000 yen, dan otomatis di tahun sekarang 10 tahun setelahnya itu Bandai tidak mungkin bisa menyamai harga produksinya seperti dulu. Otomatis yang ini lebih mahal. Sombong amat. Dan ternyata yang bikin itu bukan cuma hanya Bandai, tapi ada satu lagi produk. Tada! Ini gengs. Ya, ini merek dari Sentinel. Ya, Sentinel ini juga salah satu pabrikan cukup gede, cukup terkenal, tapi harganya terkenal sangat eksklusif. Dan dua-duanya ini adalah license. Dan ini baru rilis tahun 2020 bulan 4 kalau nggak salah, bulan 4 akhir kalau nggak salah. Kita nanti akan compare seperti apa hasilnya, bagusan mana. Langsung aja kita review bersama. Belum saya unbox, kita lihat perbedaan boxnya. Ya, yang Bandai itu lebih memanjang, tapi lebih kurus ya. Sedangkan kalau yang Sentinel lebih gemuk. Ya, ini menarik, packagingnya beda, dan desain depannya seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Ini desainnya seperti ini, terus desain belakangnya penampakannya seperti ini. Ya, kalau menurut packagingnya sih lebih menawanan Bandai ya menurut saya. Entah karena ini penyok atau gimana, cuman saya rasa dari segi gambar lebih kerenan Bandai sih untuk gambar-gambarnya. Karena apa? Di sampingnya yang ini cuma tulisan biasa, yang Sentinel termasuk di sini cuma tulisan biasa doang. Sedangkan kalau Bandai ada gambarnya, dan dia kayak akan warna. Ada goldnya, terus ada foto produknya di sini juga. Nah, jadi untuk packaging Bandai lebih oke menurut saya. Ya, buat teman-teman yang punya komentar lain silakan komen di bawah, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya gengs. Oke, langsung aja kita unbox ya. Ini penampakan dari Bandai. Kita akan mendapatkan dua tray. Yang pertama yang ini, lalu yang kedua senjatanya. Yang ini sih terasa beratnya mungkin karena faktor patung untuk pasangin armornya ini terasa berat. Dan lalu ada sih buku manualnya gengs. Oke, ini yang Bandai. Kita langsung ke Sentinel. Kita lihat yang Sentinel seperti apa. Oke, kita lihat. Tada! Buku manualnya cukup simple, kecil banget, beda dengan Bandai. Kalau Bandai agak gedean ya, ini kecil banget. Kita lihat tray-nya juga ada dua, packagingnya seperti ini. Dan warnanya ini beda banget. Kalau yang ini kan special color, otomatis warnanya lebih kinclong dan lebih metalik. Sedangkan kalau yang ini lebih mirip ke warna aslinya dulu yang Bandai yang awal-awal. Ya, nanti saya sertakan ya foto awal-awalnya seperti apa. Oke, kita lihat detailnya lebih bagusan siapa. Kita akan review terlebih dahulu daripada si Sentinel ya. Ya, kita bisa lihat dari sini kita akan mendapatkan health cap-nya itu 4. Terus posisi atau pose-pose tangannya itu ada 1, 2, dan 3 yang mengepal. Dan kita akan mendapatkan untuk katananya itu cuman ada berapa? 1, 2. Pegangannya ada 3. Ini untuk yang 1, 1. Sedangkan satunya lagi untuk yang digabungin. Terus ada untuk penutup katananya 2. Terus ada kursinya. Dan ada untuk body yang untuk kita jadiin ini ya, postur samurainya gitu ya. Dan di sini ada tangannya langsung nancep merah-merahnya di kepalan tangannya sini. Itu punya Sentinel. Sedangkan kalau untuk armornya ini nggak bisa banyak saya ulas karena saya belum unbox.
Tapi kita lihat dulu secara packaging dan kelengkapannya. Untuk yang Bandai kita akan dapat apa aja. Untuk yang Bandai kita akan mendapatkan health card cuma 2 ya, 1 2 itu doang. Jadi masih menangan Sentinel ya, karena dia dapat 3. Untuk tangan kita akan mendapatkan 1 2 dan 3. Jadi ini sama ya dengan si milik Sentinel. Kita ke katananya. Oke, katananya ini kita mendapatkan 1 dan 2. Dan ini langsung dipasang ya di katananya ya, di gagangnya. Kalau punya Sentinel kan tadi tidak, dia dipisah sendiri. Jadi untuk besinya sendiri, untuk gagangnya sendiri, dan untuk tutupnya sendiri. Sedangkan kalau di Bandai itu dia langsung jadi satu antara pedangnya ini, katananya ini dengan pegangannya. Dan yang masalahnya si Bandai itu ada kelebihan lagi, ditambahin dia untuk aksesoris katananya itu yang digabungin itu ada lagi sendiri. Lalu ada juga yang katana tertutup ini ada lagi. Jadi secara katana itu menang Bandai itu lebih banyak daripada si Sentinel ya. Oke, saatnya kita akan coba pasangin. A few moments later. Saya sudah rakit dan saya sudah jadikan mode Samurai Trooper-nya. Yang kiri saya atau sebelah kanan kalian itu adalah Bandai, sedangkan yang kanan saya atau sebelah kiri kalian itu adalah Sentinel. Atau bisa kalian lihat yang lebih tinggi itu adalah Bandai dan dia lebih pendek yang Sentinel, gengs. Dan dari segi warna pun berbeda. Kebetulan ini punya yang special color edition, jadi warnanya lebih kinclong. Saya yakin kalau nggak special color edition pun dia lebih oke, lebih bagus juga. Dan mohon maaf, saya tidak punya yang lama karena saya waktu itu belum sempat koleksi tahun 2009. Anyway, dari segi material, Sentinel ini full plastik. Nggak ada diecast-nya. Sedangkan punya si Bandai ini ada diecast-nya, baik dari pundaknya, dadanya, belakangnya, punggungnya, terus tangannya sini yang ada tanduknya itu, terus pinggangnya, depan belakang, sama lututnya ini, dan di bagian bawah kakinya pun itu diecast. Sedangkan punya Sentinel full plastik, itu bedanya. Oke, di bagian pundaknya ya, yang ini punya Bandai lebih menarik, lebih bagus. Dia ada teksturnya itu mirip shuriken gitu. Sedangkan kalau punya si Sentinel biasa aja, seperti tidak timbul liningnya, dia kayak stiker doang. Sedangkan kalau punya Bandai itu sepertinya timbul ya. Lalu di bagian dadanya punya Bandai itu lebih kecil untuk warna putih-putihnya. Sedangkan kalau punya Sentinel lebih gede ya di bagian dada, tepat di bagian tengah dadanya. Kita lanjut lagi ke bagian lengannya. Punya Bandai ini lebih bagus karena dia ada perbedaan warna antara bagian merahnya dan bagian tanduknya itu ada silvernya. Sedangkan kalau punya Sentinel itu semuanya merah ya. Lalu di bagian pinggangnya juga punya si Sentinel ini lebih memanjang daripada punya Bandai. Si Sentinel sampai selututnya, sedangkan kalau Bandai tidak sampai tembus ya, gengs. Maksudnya tidak terlalu panjang. Kalau yang Sentinel ini terlalu panjang dibandingin yang punya Bandai ini lebih pendek untuk sayap pahanya gitu. Lalu kita ke lututnya. Punya Bandai itu ada gradasi warnanya di bagian tanduknya sini. Ya, ini ada warna silvernya, bisa dilihat ya, ada silvernya. Dan teksturnya pun beda di bagian lututnya ini beda banget dengan punya si Sentinel. Ya, si Sentinel lebih gedean, lebih memanjang ke bawah juga. Sedangkan kalau punya Bandai lebih pendek aja. Dan bagian terakhir yaitu di bagian sepatunya, di bagian depannya ini punya Sentinel ini plastik semua dan dia harus diganti dimasangnya. Sedangkan kalau punya Bandai ini langsung add on, dari sepatu biasa langsung ditancepin aja pakai sepatu bergeriginya ini. Jadi ini punya Bandai lebih mantap. Sekarang kita ke bagian kepala belakangnya ya. Punya Bandai yang sebelah kanan ini ya, dia ada teksturnya. Yang ini ya, dia ada teksturnya. Sedangkan kalau yang punya Sentinel tuh biasa aja, polos aja, tidak ada teksturnya. Jadi ada perbedaan, termasuk di tanduknya. Punya si Bandai itu ada coatingnya, sedangkan punya si Sentinel itu coatingnya seperti biasa aja, tidak di coating mengkilap. Sedangkan punya Bandai itu mengkilap. Dan lanjut lagi kita ke bagian katananya ya. Punya si Bandai itu warna gagangnya itu bukan biru tapi agak ke hitam-hitaman. Sedangkan kalau punya Sentinel itu lebih biru ya. Dan untuk panel liningnya punya si Sentinel biasa aja, seperti di garis-garis biasa gitu. Sedangkan kalau punya si Bandai itu ada teksturnya, jadi bukan biasa tekstur pada umumnya. Lalu di bagian kuningannya, di bagian logam tengahnya, punya Bandai itu lebih mengkilap, lebih kinclong.
dibandingin punya Sentinel yang biasa aja. Ya mungkin karena bahannya juga beda, yang punya Bandai ada besinya, punya Sentinel plastik doang. Sekarang kita ke bagian roknya ya. Di bagian roknya punya si Sentinel ini, siripnya ini, bagian bawah roknya ini, dia lebih menonjol daripada si punya Bandai ini lebih tipis. Adapun di bagian roknya, bagian bawah untuk panel liningnya, punya Sentinel ini menyisakan lebih gede dibandingin punya Bandai yang lebih small. Sekarang kalau dari bagian sepatu tidak ada apa ya, tidak ada perbedaan, biasa aja semua. Tapi kalau dari lututnya itu udah dari belakang udah kelihatan ya, kalau punya si Sentinel ini lebih kayak gede karena memang dia tidak ditancepin kayak Bandai, beda banget, sistemnya beda banget. Kalau punya Sentinel ini tambahan langsung di add on gitu, sedangkan kalau punya Bandai itu juga add on tapi masalahnya lebih keren. Oke gengs, saya sudah jadiin mode menjadi seorang samurai dua-duanya gengs, dan ini ada yang menarik. Si Bandai ternyata lebih kuntet, lebih pendek daripada si Sentinel, dan secara ukuran kursi pun juga si Bandai ini lebih kecil, lebih pendek. Si Sentinel lebih gede, lebih tinggi, dan ya lucu aja ya. Kalau si Bandai ini berdirinya lebih gede, lebih tinggi, tapi saat duduk dia lebih kecil, lebih pendek. Tapi kalau setelah duduk gini, menurut kalian lebih bagus yang mana gengs? Ya kalau saya sih tetap Bandai ya. Silakan juga buat kalian yang punya pendapat lain, atau jika kalian disuruh pilih nih, kalian lebih pilih mana nih? Jika kalian punya uang 2 juta aja, kalian suruh beli salah satu, kalian beli yang mana? Silakan komen juga. Dan kenapa kalian beli yang merek si Bandai ataupun Sentinel? Silakan komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika kalian suka dengan konten saya kali ini, silakan like ataupun share ke sosial media kalian. Kalau menurut saya, penilaian yang saya berikan untuk Bandai ini saya bisa kasih nilai 9. Kalau si Sentinel saya cukup kasih nilai 8. Kenapa? Yaitu tadi penjelasannya. Seperti yang kalian tahu, bahannya metal, detailnya lebih bagus. Cuman kalahnya sama si Sentinel, dia lebih detail di faceplate-nya aja. Kalau Bandai kalah faceplate-nya, lebih bagusan punya si Sentinel menurut saya pribadi. Dan sekali lagi, Sentinel ini juga license ya. Jadi dia bukan abal-abal, bootleg ataupun KW. Jadi bukan hanya Bandai aja yang license, Sentinel pun juga license untuk serial Yoroiden Samurai Trooper ini. Itu tadi kita sudah lihat, kita sudah review bersama tentang Yoroiden Samurai Trooper ini, baik yang Bandai maupun yang Sentinel. Dan sekali lagi gengs, menurut kalian lebih suka yang mana? Silahkan komentar. Dan jika kalian suka dengan konten saya kali ini, silahkan like. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, yuk di like yuk, maupun di subscribe ya. Terima kasih. Dan sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Bye!